Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 Mei 2024. Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Kembali saudara, jangan lupa saudara kita minta syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pernahkah saudara kita mengalami suatu ketika berjalan menuju suatu alamat, namun saudara-saudara tiba-tiba kita tersesat? Pastilah kita sedikit panik, takut, dengan perasaan jengkel dan menggerutu. Nah, zaman now sekarang ini saudara sangat dipermudahkan dengan teknologi canggih, yaitu dengan Waze atau map. Itu pun kadang-kadang saudara kita diajak melalui jalan-jalan sempit yang mana kita pun menggerutu. Apa betul jalan ini? Kita mulai jengkel dan jengkel saudara. Kalau kita ditanya sekarang ini saudara, maukah kita masuk ke surga? Saya yakin pastilah kita semua dengan cepat akan menjawab mau. Pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana jalannya? Dan kita harus lewat mana? Injil hari ini Tuhan kita, Sang Junjungan kita Yesus Kristus memberikan jaminan untuk dapat mencapai ke surga. Kata Yesus saudara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kenapa Yesus dapat sampaikan demikian? Adakah pemimpin lain selain Yesus berani menyampaikan seperti ini saudara? Yesus adalah putra Bapa sendiri dan dia sendiri berasal dari surga dan tentunya saudara dia tahu bagaimana caranya pergi menuju surga. Maka Yesus berani menyampaikan jalannya itu. Tidak ada orang lain selain dia yang pernah ke surga saudara. Percayalah saudara, hanya Yesus yang pernah datang ke dunia ini datang dari surga. Yesus adalah jalan menuju Bapa. Telah berulang-ulang kali dia sampaikan ini saudara. Jalan yang ditunjukkan Tuhan Yesus membawa orang kepada kebahagiaan atau kerajaan surga. Dan jalan inilah jalan kebenaran. Kalau kita mengikuti jalan yang ditunjukkan Yesus dengan setia saudara, maka kita akan semakin menemukan kebenaran dalam kehidupan kita. Dan semakin pula kita akan merasakan kebenaran itu dirasakan dalam kehidupan di antara orang-orang yang percaya. Yaitu berupa kedamaian, kerukunan, kebersamaan, dan persaudaraan yang kuat. Serta membuat hidup semakin bersukacita. Saudara, dunia pun memberikan jalan kehidupan kepada kita saudara. Namun ingat saudara, jalan yang diberikan bukanlah sukacita. Why? Karena jalan yang diberikan dunia bukanlah kebenaran sejati. Kebahagiaan yang diberikan hanyalah semu, tidak membawa kebenaran dan kehidupan. Pertanyaan bagi kita untuk direnungkan hari ini saudara, apakah saat ini kita mengakui dan mempercayai bahwa Dia Yesus Kristus yang adalah Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup? Sungguhkah kita telah mengenal Dia secara mendalam saudara sebagai jalan itu? Realita di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di mana saudara Yesus telah mengajak kita untuk mengikuti jalannya.
Justru kita mencari jalan di luar Yesus. Kita tak mengikuti map west yang diberikan Yesus. Kita merasakan jalan yang ditunjukkan itu sempit, tak bebas, tak luas. Jalan yang ditunjukkan serasa sulit dan berat. Kita pun meninggalkan jalan itu. Kita justru memilih jalan lain yang terlihat luas, lapang, dan enak. Nyatanya saudara, jalan itu semu. Karena ujungnya adalah jurang kehancuran. Inilah saudara, kenapa dalam kehidupan kita sering kembali jatuh ke dalam dosa saudara. Karena saudara, kita tidak mau mengikuti jalan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita ingin mengikuti jalan yang diberikan dunia, yang menjanjikan kenyamanan, keenakan, namun semuanya semu. Sudah berapa lamakah kita mengikuti Dia, saudara, sebagai orang Kristen? Sedalam apa kita mengenal akan Dia? Pertanyaan yang sama diberikan Yesus kepada Filipus, yang mana hari ini bersama Yakobus Rasul kita pestakan. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Yohanes 14 ayat 9. Jujur, sekali lagi saya katakan jujur, kita sering seperti Filipus, yang mana seakan-akan Yesus itu sangat jauh. Kita merasakan Yesus itu sulit kita jangkau melalui doa-doa kita. Karena sulit dijangkau, mulailah sebagian dari kita mempertanyakan akan kebenaran itu. Kita mulai mencari-cari sehingga kita terlepas dari kasih Yesus yang sejati. Mulai muncullah aliran-aliran baru saudara, ajaran-ajaran yang menyatakan ajaran mereka yang benar, yang lain sesat. Karena banyaknya bermunculan ajaran-ajaran yang menyatakan ajarannya sendiri yang benar, maka Tuhan Yesus sampaikan di dalam sabda perpisahannya kepada para muridnya, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Apakah kita sungguh-sungguh mengimani akan sabda perpisahan Yesus ini saudara? Apakah kita menerima Dia sebagai Tuhan yang menunjukkan jalan dan kebenaran itu? Setiakah kita mengikuti jalannya dengan taat, sekalipun kita melalui dengan penuh rintangan? Ingat saudara, sekali lagi saya katakan ingat, hati-hati saudara dengan ajaran-ajaran yang diberikan dunia. Begitu banyak jalan yang diberikan menyesatkan. Apalagi terakhir ini kita mendengar ada ajaran baru yang mengatakan sebagai pengikut Kristen, tapi nyatanya mempertanyakan akan kebenaran Alkitab. Mereka proklamirkan diri dengan nama Kristen progresif. Hati-hati saudara. Sekali lagi saya katakan hati-hati dengan ajaran sesat ini. Renungan pagi hari ini saudara, Yesus kembali mau mengingatkan kepada kita sekalian untuk dapat dengan sungguh-sungguh memahami siapa diri Yesus itu. Yesus mau dari setiap kita saudara dengan tetap teguh percaya bahwa Dialah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Dialah kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Supaya kita memperoleh berkat dari Kristus Yesus, kita harus percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang hidup. Sebab Yesus sendiri bersabda, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia,
kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Dan kita harus bertobat, kembali percaya saudara dengan sungguh akan Dia yang adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dengan mau mengikuti jalannya dengan setia dan taat, Yesus mengingatkan kepada kita, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lukas 13 ayat 3. Seseorang tidak akan menerima beralih rohani dari Kristus kalau kita sendiri tidak mengakui dirinya di hadapan manusia. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32 sampai dengan 33. Semoga kita mampu mengenal dan memahami akan Yesus Kristus secara pribadi dan mau mengikuti Dia dengan setia, sehingga kita tidak tersesat dalam menemukan jalan dan kebenaran dan kehidupan itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.